Pada suatu sore yang tenang di pedesaan Inggris, ketika angin bergerak perlahan dan cahaya matahari jatuh lembut di antara dedaunan, seorang pemuda duduk sendirian di bawah pohon apel. Tidak ada kilatan petir, tidak ada musik heroik, hanya keheningan, pikiran yang bekerja, dan sebuah apel yang jatuh, pelan, sederhana, seperti jutaan apel lain yang jatuh sepanjang sejarah. Namun sore itu berbeda, karena yang jatuh bukan sekadar apel, melainkan pertanyaan. Mengapa apel itu jatuh lurus ke bawah? Mengapa tidak melayang ke samping, atau melesat ke langit? Pertanyaan sederhana inilah yang kelak mengguncang cara manusia memahami alam semesta. Isaac Newton lahir jauh dari gambaran seorang jenius. Ia lahir prematur, rapuh, dan nyaris tak bertahan hidup. Masa kecilnya sunyi, penuh jarak emosional, dan jauh dari pujian. Tetapi di dalam kesunyian itu, Newton menemukan sahabat setianya, pikiran. Ia tidak puas dengan jawaban cepat. Ia tidak percaya begitu saja pada otoritas. Ia ingin tahu mengapa, hingga ke akarnya. Ketika wabah pes melanda Inggris dan Universitas Cambridge ditutup, banyak orang melihatnya sebagai bencana. Newton melihatnya sebagai kesempatan. Ia pulang ke desa, jauh dari ruang kuliah, jauh dari buku-buku dosen. Tapi justru di sanalah pikirannya berlari paling bebas. Di kesunyian itu, ia mulai berdialog dengan alam. Newton tidak heran apel jatuh. Semua orang tahu benda jatuh. Yang membuatnya resah adalah pertanyaan lanjutan. Jika apel ditarik ke bumi, apakah bulan juga ditarik dengan cara yang sama? Pertanyaan ini berani, bahkan nyaris lancang. Sebelumnya, manusia memisahkan dunia menjadi dua. Dunia bumi, tempat segala sesuatu jatuh dan rusak. Dunia langit, tempat planet dan bintang bergerak sempurna. Newton meruntuhkan dinding itu. Baginya, alam tidak mengenal kasta. Hukum yang menjatuhkan apel adalah hukum yang menjaga bulan tetap mengorbit. Dan dari keberanian menyatukan dua dunia inilah lahir hukum gravitasi universal, sebuah gagasan yang menyatakan bahwa setiap benda di alam semesta saling menarik, tak peduli seberapa besar atau kecil jaraknya. Bumi tidak istimewa, langit tidak suci, semesta tunduk pada aturan yang sama. Namun Newton belum puas. Ia sadar bahwa untuk membaca rahasia alam, manusia membutuhkan bahasa yang lebih tajam daripada kata-kata biasa. Maka ia menciptakan alatnya sendiri, kalkulus. Dengan kalkulus, Newton mampu menghitung gerak benda yang berubah setiap saat, menjelaskan kecepatan, percepatan, dan lintasan, menyentuh perubahan yang sebelumnya tak terjangkau oleh matematika. Matematika bukan sekadar angka. Ia menjadi telinga untuk mendengar bisikan alam. Melalui rumus-rumusnya, Newton seakan berkata, alam tidak kacau, ia hanya berbicara pelan, dan perlu didengarkan dengan sabar. Dari pemikiran panjang dan eksperimen sunyi, Newton merumuskan 3 hukum gerak, hukum yang hingga hari ini masih menjadi tulang punggung teknik, fisika, dan teknologi modern. Hukum-hukum ini mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar mekanika. Bahwa benda akan tetap pada keadaannya jika tidak dipaksa berubah. Bahwa perubahan selalu punya sebab. Bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Bukankah ini juga hukum kehidupan? Newton tidak hanya menjelaskan bagaimana benda bergerak, ia juga mengingatkan kita bahwa alam bekerja secara adil dan konsisten. Meski pikirannya menjangkau bintang, kehidupan Newton sendiri penuh kontradiksi. Ia tertutup, sensitif, dan kerap terlibat konflik dengan sesama ilmuwan. Ia mengejar kebenaran, tetapi juga terobsesi pada pengakuan. Ia mempelajari cahaya dan warna, namun hidupnya sering diliputi gelap. Ia mengungkap keteraturan alam, tetapi batinnya sendiri penuh kegelisahan. Newton adalah pengingat bahwa kejeniusaan tidak membuat seseorang kebal dari kemanusiaan. Ketika Newton menulis Principia Mathematica, ia tidak sedang menulis buku biasa. Ia sedang menyusun peta alam semesta. Dari buku itu lahir mesin, jembatan, roket, satelit, dunia modern seperti yang kita kenal hari ini. Namun warisan terbesarnya bukanlah rumus. Warisan terbesarnya adalah cara berpikir, bahwa alam bisa dipahami, bahwa pertanyaan sederhana bisa melahirkan revolusi, dan bahwa satu apel jatuh bisa mengubah arah sejarah manusia. Setiap hari, benda masih jatuh. Bulan masih mengorbit, semesta masih bergerak dalam keteraturan yang menakjubkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apel itu, melainkan tentang kita.
Apakah kita masih berani berhenti sejenak, menatap peristiwa biasa, lalu bertanya, mengapa? Karena mungkin, rahasia alam tidak tersembunyi di langit yang jauh, melainkan jatuh tepat di depan kita, menunggu seseorang yang cukup berani untuk berpikir.